Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Muslimatus Sholihin tentang adab makan dan minum dan beberapa hal yang terkait dengan makan dan minum. Pada malam ini adalah hadis terakhir dari kitab ini, yaitu tentang larangan wadah dari emas dan perak. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, sesungguhnya dia benar-benar mengobarkan atau membuat gejolak di perutnya nar jahannam, yakni neraka jahannam. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, sungguh orang yang makan atau minum fi aniyatil fiddah wal dhahab, yakni orang yang minum dan makan mempergunakan wadah dari perak dan emas, maka sebenarnya fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, dia mengobarkan atau membuat gejolak di perutnya dari neraka jahannam. Hadis ini memberikan faedah ancaman yang berat kepada orang yang mempergunakan wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum atau untuk selainnya. Kenapa demikian? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya yang berjudul Az-Zawajir, larangan-larangan, bahwasanya makan minum dengan mempergunakan wadah dari emas atau perak minal kabair adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Saya ulangi, makan dan minum mempergunakan emas dan perak adalah termasuk dosa besar. Kenapa masuk dalam kategori dosa besar? Karena li'annahu naw'un minas sarfi wat tabdzir, karena hal tersebut merupakan bentuk dari model berlebihan dan menghambur-hamburkan. Hal tersebut merupakan min adatil mutakabbirin al-mutrafin, adalah kebiasaan orang yang takabur, orang yang sombong, dan orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu tentunya berbeda orang yang punya iman dan ilmu ketika dia melakukan satu aktivitas, bersikap dalam segala hal, pasti akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila orang itu tidak berlandaskan iman dan ilmu, kadang-kadang mohon maaf, ada umat Islam, orang Islam laki-laki itu pakai emas, dan itu tidak sedikit. Itu haram itu, dan benar-benar haram, termasuk dosa besar. Nah, kita bagaimana cara menasihati saudara-saudara kita yang seperti itu? Akrabi dulu, Pak. Sebenarnya nggak boleh di dalam Islam laki-laki itu mempergunakan emas. Resiko dan ancamannya itu berat, yakni akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan dibahas bagaimana kalau orang ada gigi emas, kemudian dipasang, terus dia sholatnya sah tapi berdosa. Kenapa? Karena yang namanya emas itu memang tidak membatalkan sholat, namun mengundang yang namanya dosa. Maka dari itu kita setelah tentunya mengetahui batasan-batasan aturan-aturan agama, jangan sampai mempergunakan emas untuk makan dan minum, apalagi untuk perhiasan sebagai lelaki. Lalu kalau punya emas bagaimana ya? Kasih aja untuk istrinya ya, Bang Ipin ya, kasih aja untuk istrinya ya, Mas itu ya, kasih untuk istri tercinta ya, karena mereka yang diperbolehkan untuk mempergunakan emas. Demikian untuk kita
kesempatan tentang adab makan dan minum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.